Assalamualaikum Bapak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti apa? Siti Al-Awaliyatin. Baik Bu Siti, saya pertama mengucapkan selamat ya Bu Siti telah sampai pada tahap ujian kompre ya. Ya, alhamdulillah. Semoga diberi kelancaran. Ya, semoga tahap-tahap berikutnya sampai selesai nanti juga berjalan secara baik dan Ibu Siti lulus nanti ya dalam Amin. ini. Kita 3 tahap. Yang pertama perkenalan dari Bu Siti untuk menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi profesionalnya, ya. Ya. Kemudian uji materi yang dibuat dalam RPP. Kemudian membaca dan menuliskan ayat, ya. Ya. Baik, kita buka dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Siti, perkenalkan. Ya. Perkenalkan Bapak, nama saya Siti Al-Awaliyatin. Saya berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Silakan Bu, apa tanda-tanda balik itu dalam RPP Bu? Ya. Yang pertama, pengertian balik yaitu secara bahasa dari bahasa Arab balagha yang artinya sampai. Sedangkan menurut istilah yaitu sesampainya anak pada tahap kedewasaan. Jadi ketika anak sudah memasuki masa balik, dia otomatis dikatakan sudah dewasa. Karena di usia seperti itu, anak-anak biasanya sudah menyukai lawan jenis. Anak laki-laki mulai menyukai anak perempuan. Kemudian kita ke mukalaf. Mukalaf itu adalah orang yang sudah berhak menjalankan kewajiban agama Islam. Seperti halnya sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Jika ditinggalkan, berarti dia sudah mendapatkan dosa. Oke. Kemudian syarat-syaratnya mukalaf diantaranya yang pertama balik, yang kedua berakal sehat, yang ketiga telah sampai dakwah Islam kepadanya. Kalau balik itu tadi sudah cukup umur, sedangkan yang berakal sehat orangnya tidak gila atau berakal sempurna. Yang ketiga, telah sampai dakwah Islam berarti syariat Islam sudah sampai kepadanya. Sehingga dia bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang perkara yang harus dilaksanakan dan yang harus ditinggalkan. Berarti dia sudah mengetahui itu berarti sudah sampai dakwah. Iya, iya. Kemudian tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama, berusia 15 tahun. Yang kedua haid bagi anak perempuan ketika dia sudah berusia 9 tahun lebih. Yang ketiga ihtilam atau mimpi basah untuk anak laki-laki atau keluar sperma. Sudah Bapak? Mimpi ya, ihtilam ya. Ya. Pengertian dari mukallaf tadi apa Bu? Mukallaf itu orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan juga sudah menjalankan kewajiban syariat Islam. Ya. Baik, apa salah satu dalil yang Ibu pakai ini tentang balik ini? Memakai sabdanya Rasulullah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rufi'al qalamu an salasah anil majnuni hatta yafiq wa anin naim hatta yastayqiz wa anis sabi hatta yahtalim. Wah, bagus. Kemudian tentang mandi wajib lagi. Ya. Ya. Apa ini yang dimaksud dengan mandi wajib ini, Bu? Mandi wajib itu mandi yang harus dikerjakan ketika kita sudah selesai seperti halnya setelah haid,
setelah berhubungan suami istri. Kemudian segala sesuatu yang berhadas besar, Bapak. Ya. Mandi yang diwajibkan karena hadas besar. ya, karena hadas besar ya. Ada dalilnya juga enggak nih, Bu? Ibu pakai? Dalilnya ada, tapi tadi lupa nggak dicantumkan, Bapak. Apa satu ayat tentang apa ya? Apa ayat yang berhubungan dengan RPP, Bu? Inilah salah satu saja. Kalau tentang head itu ada yang itu yas'alunaka anil mahidi qul huwa adza itu Ya. aja hafalnya. Lupa itu surat apa? Al-Baqarah mungkin. Oh, enggak ingat ya. Enggak ingat. Berikutnya coba Ibu tulis surat Al-Ikhlas sajalah. Ya, Bapak. Surat Al-Ikhlas lengkap, Bapak ya? Iya. Ya. Ibu dapat foto YIN ini pernah ke kampus? Enggak? Enggak, dapat kiriman dari ketua, Pak. Oh ya. Background hilangkan. Ya. Geser dikit, Bu, ke tengah. Geser ke ya, tuh. Wah, cukup bagus nih tulisan Ibu nih. Oke, Bu Siti. Ya, Bapak. Cukup kita tutup mengucapkan hamdalah alamin. Alhamdulillahirabbil Salam alamin. untuk teman-teman di sekolah dan juga untuk keluarga ya. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya. Oke, sudah direcord ya, Bu Siti? Sudah, Bapak. Ya, pertanyaannya sama dengan Bu Dwi. Silakan Bu Siti jelaskan sedetailnya komponen-komponen RPP mulai dari kepalanya sampai ke kakinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran itu yang pertama dimulai dari identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Kalau saya berarti saya mengajarnya di mana. Terus yang kedua, identitas mata pelajaran. Berarti pelajarannya pelajaran fikih. Kemudian kelas, saya mengambil kelas 4, Bapak. Ya. Materi esensialnya tentang tanda-tanda balik, alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Tujuan pembelajarannya berarti menyangkup 2 komponen. Yang pertama TPACK dan ABCD, Pak. Kalau TPACK itu Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Terus kalau ABCD, A itu Audience, B Behavior, kemudian C-nya Condition, D-nya Degree. Oke, bisa saya beri contoh? Diberi contoh rumusan IPK dan TP yang Ibu buat? Rumusan IPK yaitu yang pertama dari komponen spiritual yaitu bertindak itu A5. Meyakini nilai-nilai dan ketentuan tanda-tanda balik. Kemudian yang komponen sosial membuktikan C5 sikap tanggung jawab sebagai konsekuensi balik. Kemudian untuk pengetahuannya menyimpulkan C5
mensekuensi balik terhadap kewajiban syariat dan mendeskripsikan C4 tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Oke. TP-nya lagi? Untuk yang psikomotorik atau keterampilan membuat itu termasuk C6, P6. Resolusi diri dalam menghadapi usia balik, kemudian menganalisis C4, resolusi diri yang dibuat. Rumusan TP, Bu. Jadi bacakan. Rumusan apa, Bapak? Rumusan tujuan pembelajarannya. Ya, rumusan tujuan pembelajarannya setelah mendengar untuk yang spiritual, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menunjukkan itu termasuk A5, perintah syariat. Kemudian setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjauhkan diri termasuk A5 dari perbuatan yang melanggar syariat. Kemudian untuk pengetahuannya, setelah menyimak isi video pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan. Menyimpulkan itu termasuk C5, konsekuensi balik terhadap kewajiban syariat dengan benar. Oke, sudah cukup. Lanjut. Kemudian dilanjutkan komponennya tadi, Bapak. Iya, komponen berikutnya. Setelah TP apa lagi? Kompetensi inti. Kompetensi inti ini mencangkup 4 aspek. Yang pertama KI1. KI1 itu menjelaskan tentang sikap spiritual, KI2 sikap sosial, KI3 pengetahuan, dan KI4 keterampilan atau psikomotorik. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kompetensi dasar itu adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Ya. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu mencangkup 4 konsep. Yang pertama konsep faktual, yang kedua konseptual, yang ketiga prosedural, yang keempat metakognitif. Kalau faktual itu menjelaskan tentang kejadian. Seumpama kejadian itu berarti kita tidak bisa menawar ataupun mengubahnya. Berarti itu termasuk faktual. Kemudian konseptual itu mencangkup pengertian atau menjelaskan materi yang sedang diajarkan. Yang ketiga, prosedural, yaitu langkah-langkah yang ditempuh ketika kita menyampaikan suatu materi. Kalau metakognitif itu hukum atau dalil atau manfaat dari pelajaran yang sudah dipelajari. Untuk metode pembelajaran yang digunakan berarti PBL. PBL itu problem based learning. Peserta didik dapat mencari suatu masalah yang dipelajari dan dapat menyelesaikan secara diskusi ataupun kelompok, kemudian mempresentasikan. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran itu media pembelajaran berarti bisa melalui video atau PowerPoint yang dibuat oleh guru. Kemudian sumber belajar. Sumber belajarnya bisa berasal dari jurnal, buku paket, ataupun LKS atau pegangan siswa. Langkah-langkah skenario pembelajaran berarti dimulai dari pembukaan kegiatan atau disebut kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Oke, sebentar. Tadi Ibu menggunakan pendekatan saintifik ya? Ya. Dengan 5M, lalu Ya. modenya PBL. Ya. Ya Bu Siti ya? Iya, Bapak.
bagaimana Bu Siti menerapkan 5M itu dan PBL itu di dalam kelas itu? Ya, yang pertama yaitu mengamati. Berarti saya seumpama saya memberikan media tadi berupa PowerPoint, anak-anak mengamati media tersebut, kemudian menanyai anak satu-satu, Ya. sehingga anak bisa berpikir kritis. Setelah itu, anak-anak dapat mengumpulkan data yang sudah diambil dari PowerPoint yang sudah saya tampilkan, kemudian mengasosiasi atau mengolah data, dan yang terakhir mengkomunikasikan, yaitu dengan cara diskusi. Anak-anak berarti disuruh diskusi, kemudian presentasi dari hasil diskusi tadi bersama teman-temannya. Udah. Oke, setelah itu ada kegiatan ya, pendahuluan, inti, dan penutup. Ya, Dari kegiatan pendahuluan itu ada istilah PPK ya Bu ya. ya. Ya, coba Ibu jelaskan apa itu PPK itu. PPK itu penguatan pendidikan karakter. Berarti anak-anak diberikan pengetahuan dulu tentang materi yang akan disampaikan supaya anak bisa berpikir sejauh mana materi yang dikuasai, Bapak. Oke. Di kegiatan pendahuluan apa saja yang Ibu lakukan? Di kegiatan pendahuluan berarti kita memberi yang pertama kita mengucapkan salam, setelah mengucapkan salam berdoa bersama anak-anak, kemudian anak-anak diajak menyanyi, berarti itu termasuk penanaman nasionalisme terhadap anak, kemudian mengabsen anak-anak Bapak. Setelah mengabsen anak-anak, kemudian memberikan motivasi belajar, misalnya memberikan yel-yel, diajak tepuk atau diajak nyanyi supaya anak-anak itu termotivasi untuk belajar. Kemudian mengaitkan materi yang sudah diajarkan termasuk apersepsi. Kemudian siswa dapat menjawab. Setelah itu kita mengenalkan tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Setelah itu menunjukkan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setelah itu Pretestnya di mana, Bu? pretestnya setelah menyebutkan langkah-langkah itu tadi. Kemudian diberikan pretest, setelah itu pendalaman materi. Setelah pendalaman materi, kemudian anak-anak diajak untuk berpikir kritis atau critical thinking. Setelah itu, kemudian diajak diskusi. Setelah diskusi, presentasi. Setelah presentasi, kita memberikan kesimpulan terhadap materi yang kita ajarkan tadi. Ya, sebentar dulu. Kegiatan pendahuluan sudah. Kegiatan inti lagi. Ya, ada literasi, ada critical thinking, ya. Ya, Bapak. Dengan 4C-nya. Coba bagaimana Ibu melaksanakan itu? Melaksanakannya ketika pendalaman materi berarti kita sambil mendampingi anak-anak. Ketika anak-anak kesulitan, berarti kita memberikan pengarahan terhadap anak-anak tersebut, Bapak. Ya. Critical thinking-nya seperti apa? Kreatifnya seperti apa? Komunikatifnya seperti apa Ibu lakukan? Bisa dijelaskan? Critical thinking berarti anak-anak bisa menganalisis apa yang ia baca atau yang dipelajari. Terus setelah critical thinking apa, Bapak? Kemudian kolaborasi berarti anak-anak dijadikan beberapa kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan suatu permasalahan. Setelah itu anak-anak bisa berkomunikasi, ada komunikasi,
setelah ya kemudian berkreatifnya itu anak-anak dapat menyampaikan apa yang disampaikan dari hasil diskusi itu, Bapak. Ya, kalau komunikasi itu siswa mempresentasikan Ya. ya diskusinya. Ya. Oke, di kegiatan penutup lagi, apa yang Ibu lakukan? Di kegiatan penutup, saya membuat kesimpulan. Kemudian kesimpulan yang tadi sudah disampaikan, kemudian anak-anak diberikan evaluasi atau diberikan LKPD, Bapak. Setelah itu merefleksi atau menanyai anak-anak bagaimana tentang pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan, misalnya seperti itu. Untuk apa Kemudian, Ibu? Untuk apa apa Bapak? refleksi? Untuk apa refleksi itu bagi guru itu? Refleksi bagi guru untuk mengukur sejauh mana pembelajaran yang kita sampaikan dipahami atau tidak terhadap anak, Bapak. Ibu melakukan itu ya di kelasnya? Insya Allah. Oke. Lanjut, apa lagi? Kemudian setelah itu anak-anak diberi tugas di rumah. Kemudian berdoa dan salam. Oke. Untuk penilaian apa yang Ibu nilai? Untuk penilaian berarti yang pertama dari prioritas itu tadi. Kemudian dari sikap spiritual itu berarti anak-anak dinilai secara mandiri. Kemudian untuk sikap sosial, anak-anak dapat bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian untuk pengetahuan, saya memberikan evaluasi berupa soal pilihan ganda ataupun soal uraian. Kemudian anak-anak bisa bisa mempresentasikan itu juga termasuk penilaian keterampilan, Bapak. Oke. Sudah Bu Siti, sudah selesai ya ujiannya. Ya. Nah, kan Terima nggak kasih, payah-payah Bapak. ujiannya. Ya. Oke, ya mudah-mudahan sukses selalu ya. Ya, amin. Mohon izin, Ya, Bapak. Oke, dipanggil dulu temannya, baru Bu Siti keluar ya. Ya, terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Pertanyaannya sama dengan Bu Dwi. Silakan Bu Siti jelaskan sedetailnya komponen-komponen RPP mulai dari kepalanya sampai ke kakinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran itu yang pertama dimulai dari identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Kalau saya berarti saya mengajarnya di mana. Terus yang kedua, identitas mata pelajaran. Berarti pelajarannya pelajaran fikih. Kemudian kelas, saya mengambil kelas 4, Bapak. Ya. Materi esensialnya tentang tanda-tanda balik, alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Tujuan pembelajarannya berarti menyangkup 2 komponen. Yang pertama TPACK dan ABCD, Pak. Kalau TPACK itu technological, pedagogical, content, knowledge. Terus kalau ABCD, A itu audience, B behavior, kemudian C-nya condition, D-nya degree. Oke, bisa saya beri contoh? Contoh rumusan IPK dan TP yang Ibu buat. Komponen sosial membuktikan C5, sikap tanggung jawab sebagai konsekuensi balik. Kemudian untuk pengetahuannya menyimpulkan C5,
mensekuensi balik terhadap kewajiban syariat dan mendeskripsikan C4 tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Oke. TP-nya lagi? Untuk yang psikomotorik atau keterampilan membuat itu termasuk C6, P6. Resolusi diri dalam menghadapi usia balik, kemudian menganalisis C4, resolusi diri yang dibuat. Rumusan TP, Bu. Bisa dibacakan? Rumusan apa, Bapak? Rumusan tujuan pembelajarannya? Ya, rumusan tujuan pembelajarannya setelah mendengar untuk yang spiritual, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menunjukkan itu termasuk A5, perintah syariat. Kemudian setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjauhkan diri termasuk A5 dari perbuatan yang melanggar syariat. Kemudian untuk pengetahuannya, setelah menyimak isi video pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan. Menyimpulkan itu termasuk C5, konsekuensi balik terhadap kewajiban syariat dengan benar. Oke, sudah cukup. Lanjut. Kemudian dilanjutkan komponennya tadi, Bapak. Iya, komponen berikutnya. Setelah TP apa lagi? Kompetensi inti. Kompetensi inti ini mencangkup 4 aspek. Yang pertama KI1. KI1 itu menjelaskan tentang sikap spiritual, KI2 sikap sosial, KI3 pengetahuan, dan KI4 keterampilan atau psikomotorik. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kompetensi dasar itu adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Ya. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu mencangkup 4 konsep. Yang pertama konsep faktual, yang kedua konseptual, yang ketiga prosedural, yang keempat metakognitif. Kalau faktual itu menjelaskan tentang kejadian. Seumpama kejadian itu berarti kita tidak bisa menawar ataupun mengubahnya. Berarti itu termasuk faktual. Kemudian konseptual itu mencangkup pengertian atau menjelaskan materi yang sedang diajarkan. Yang ketiga, prosedural, yaitu langkah-langkah yang ditempuh ketika kita menyampaikan suatu materi. Kalau metakognitif itu hukum atau dalil atau manfaat dari pelajaran yang sudah dipelajari. Untuk metode pembelajaran yang digunakan berarti PBL. PBL itu problem based learning. Peserta didik dapat mencari suatu masalah yang dipelajari dan dapat menyelesaikan secara diskusi ataupun kelompok, kemudian mempresentasikan. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran itu media pembelajaran berarti bisa melalui video atau PowerPoint yang dibuat oleh guru. Kemudian sumber belajar. Sumber belajarnya bisa berasal dari jurnal, buku paket, ataupun LKS atau pegangan siswa. Langkah-langkah skenario pembelajaran berarti dimulai dari pembukaan kegiatan atau disebut kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Oke, sebentar. Tadi Ibu menggunakan pendekatan saintifik ya? Ya. Dengan 5M, lalu modelnya PBL. Ya. Ya Bu Siti ya? Iya Bapak.
bagaimana Bu Siti menerapkan 5M itu dan PBL itu di dalam kelas itu? Ya, yang pertama yaitu mengamati. Berarti seumpama saya memberikan media tadi berupa PowerPoint, anak-anak mengamati media tersebut, kemudian menanyai anak satu-satu, Ya. sehingga anak bisa berpikir kritis. Setelah itu, anak-anak dapat mengumpulkan data yang sudah diambil dari PowerPoint yang sudah saya tampilkan, kemudian mengasosiasi atau mengolah data, dan yang terakhir mengkomunikasikan, yaitu dengan cara diskusi. Anak-anak berarti disuruh diskusi, kemudian presentasi dari hasil diskusi tadi bersama teman-temannya. Udah. Oke, setelah itu ada kegiatan ya, pendahuluan, inti, dan penutup. Ya, Ya, di kegiatan pendahuluan itu ada istilah PPK ya Bu ya. ya. Ya, coba Ibu jelaskan apa itu PPK itu. PPK itu penguatan pendidikan karakter. Berarti anak-anak diberikan pengetahuan dulu tentang materi yang akan disampaikan supaya anak bisa berpikir sejauh mana materi yang dikuasai, Bapak. Oke. Di kegiatan pendahuluan apa saja yang Ibu lakukan? Di kegiatan pendahuluan berarti kita memberi yang pertama kita mengucapkan salam, setelah mengucapkan salam berdoa bersama anak-anak, kemudian anak-anak diajak menyanyi, berarti itu termasuk penanaman nasionalisme terhadap anak, kemudian mengabsen anak-anak, Bapak. Setelah mengabsen anak-anak, kemudian memberikan motivasi belajar, misalnya memberikan yel-yel, diajak tepuk atau diajak nyanyi supaya anak-anak itu termotivasi untuk belajar. Kemudian mengaitkan materi yang sudah diajarkan termasuk apersepsi. Kemudian siswa dapat menjawab. Setelah itu kita mengenalkan tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Setelah itu menunjukkan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setelah itu Pretestnya di mana, Bu? pretestnya setelah menyebutkan langkah-langkah itu tadi. Kemudian diberikan pretest. Setelah itu pendalaman materi. Setelah pendalaman materi, kemudian anak-anak diajak untuk berpikir kritis atau critical thinking. Setelah itu, kemudian diajak diskusi. Setelah diskusi, presentasi. Setelah presentasi, kita memberikan kesimpulan terhadap materi yang kita ajarkan tadi. Ya, sebentar dulu. Kegiatan pendahuluan sudah. Kegiatan inti lagi. Ya, ada literasi, ada critical thinking, ya. Ya, Bapak. Dengan 4C-nya. Coba bagaimana Ibu melaksanakan itu? Melaksanakannya ketika pendalaman materi berarti kita sambil mendampingi anak-anak. Ketika anak-anak kesulitan, berarti kita memberikan pengarahan terhadap anak-anak tersebut, Bapak. Ya. Critical thinking-nya seperti apa? Kreatifnya seperti apa? Komunikatifnya seperti apa Ibu lakukan? Bisa dijelaskan? Critical thinking berarti anak-anak bisa menganalisis apa yang ia baca atau yang dipelajari. Terus setelah critical thinking apa, Bapak? Kemudian kolaborasi berarti anak-anak dijadikan beberapa kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan suatu permasalahan. Setelah itu anak-anak bisa berkomunikasi, ada komunikasi,
setelah ya kemudian berkreatifnya itu anak-anak dapat menyampaikan apa yang disampaikan dari hasil diskusi itu, Bapak. Ya, kalau komunikasi itu siswa mempresentasikan Ya. ya diskusinya. Ya. Oke, di kegiatan penutup lagi, apa yang Ibu lakukan? Di kegiatan penutup, saya membuat kesimpulan. Kemudian kesimpulan yang tadi sudah disampaikan, kemudian anak-anak diberikan evaluasi atau diberikan LKPD, Bapak. Setelah itu merefleksi atau menanyai anak-anak bagaimana tentang pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan, misalnya seperti itu. Untuk apa itu, Kemudian, Bu? Untuk apa apa, Bapak? refleksi? Untuk apa refleksi itu bagi guru itu? Refleksi bagi guru untuk mengukur sejauh mana pembelajaran yang kita sampaikan dipahami atau tidak terhadap anak, Bapak. Ibu melakukan itu ya di kelasnya? Insya Allah. Oke. Lanjut, apa lagi? Kemudian setelah itu anak-anak diberi tugas di rumah. Kemudian berdoa dan salam. Oke. Untuk penilaian apa yang Ibu nilai? Untuk penilaian berarti yang pertama dari pretest itu tadi. Kemudian dari sikap spiritual itu berarti anak-anak dinilai secara mandiri. Kemudian untuk sikap sosial, anak-anak dapat bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian untuk pengetahuan, saya memberikan evaluasi berupa soal pilihan ganda ataupun soal uraian. Kemudian anak-anak bisa bisa mempresentasikan itu juga termasuk penilaian keterampilan, Bapak. Oke. Sudah, Bu Siti? Sudah selesai ya ujiannya? Ya, Nah, kan terima kasih, nyapa-nyapa Bapak. ujiannya. Ya, Oke, ya. Mudah-mudahan sukses selalu ya. ya, amin.